Oh, Sunday. Oh, Monday. Oh, Tuesday. Oh. Hello everyone. Hi. We are from Second Group Morning A. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai bentuk present dari gerunds dan infinitive dalam pasif and active. Before we start our study, let us introduce ourselves. Hi, with me Aulia Zahara. Hello, I'm Reviliana Almatia Setiawan. My name is Siti Zarani. I'm Dia Filatira. And I'm Yolanda Dianggraini. So, we're going to start from definition of gerunds and infinitive. Let's go! Let's go! Hai guys, jadi di sini saya akan menjelaskan materi dari gerund dan infinitive. Ada 4 materi, yaitu ada pengertian dari gerund dan infinitive, yang kedua ada contoh dari gerund dan infinitive, yang ketiga ada fungsi dari gerund dan infinitive, dan yang terakhir ada ciri-ciri dari gerund dan infinitive. Yang pertama, pengertian dari gerund dan infinitive. Sebelumnya saya mau nanya, apakah kalian sudah tahu apa itu gerund atau apa itu infinitive? Kalau kalian belum tahu, jadi gerund itu adalah sebuah kata kerja dasar yang ditambah dengan akhiran ing, dan sedangkan infinitive adalah sebuah kata kerja dasar yang ditambahkan dengan awalan to. Sampai sini sudah paham? Sekarang kita masuk ke materi kedua, yaitu contoh dari gerund dan infinitive. Contoh dari gerund saya mengambil kata study. Kenapa saya mengambil study? Karena study merupakan kata kerja dasar yang ditambahkan dengan akhiran ing menjadi study, dan itu disebut sebagai gerund. Dan saya akan mengambil contoh dari infinitive, yaitu to study. Kenapa to study? Karena sebelum kata kerja dasar atau verb yaitu study, saya menambahkan awalan to, dan itu disebut sebagai infinitive. Kita masuk ke materi ketiga, yaitu fungsi dari gerund dan fungsi dari infinitive. Fungsi dari gerund itu ada 4, yaitu sebagai subjek, objek, setelah preposisi, dan setelah kata kerja tertentu. Dan fungsi dari infinitive ada 2, yaitu sebagai subjek dan sebagai objek. Kita masuk ke materi terakhir, yaitu ciri-ciri dari gerund dan infinitive. Ciri-ciri gerund itu ada 2, yaitu gerund selalu diakhiri dengan ing, dan yang kedua itu verb ing berperan sebagai kata benda. Dan sedangkan ciri-ciri dari infinitive ada 3, yaitu bentuknya to plus verb 1. Maknanya adalah verb, dan gerund termasuk uncountable atau tidak dapat dihitung. Bagaimana? Sudah paham? Jika kalian sudah paham, kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu gerund aktif. Now we gonna focus on active gerund or gerund aktif. Seperti yang sudah dibahas sebelumnya, gerund adalah kata kerja yang dibendakan yang memiliki pattern verb 1 ditambah ing. Gerund memiliki 4 fungsi. Yang pertama, gerund as subject, yang kedua gerund as object, yang ketiga gerund after preposition, yang keempat adalah gerund after certain verb atau kata kerja tertentu. Pertama yang akan kita bahas adalah gerund as subject. For example, studying offline is what we wait for. Studying offline di sini adalah subjek, dan studying di sini adalah gerund yang memiliki kata dasar study plus ing. Seperti pada fungsinya, studying di sini disimpan di depan sebagai objek, yang diikuti is sebagai verb, dan what we wait for sebagai objek seperti pattern yang tertera di atas sini. Kedua, kita akan bahas gerund as object. For example, my weekend activity is sleeping. My weekend activity di sini sebagai subjek, is di sini sebagai verb, dan sleeping di sini sebagai objek yang memiliki kata dasar sleep dan ditambah ing. Seperti pada fungsinya, sleeping di sini disimpan di akhir sebagai objek seperti pattern yang tertera di atas. Next, yang ketiga kita akan bahas gerund after preposition. Kita memiliki beberapa contoh preposition, yaitu in, on, at, of, for, from, by, dan masih banyak lagi. For example, before studying offline, we are suggested to keep health protocol. Before di sini sebagai preposition, dan studying di sini sebagai gerund yang memiliki kata dasar study yang ditambah ing. Seperti pada fungsinya,
studying di sini diletakkan setelah preposition atau before. Oke, materi keempat yaitu gerund after certain verb atau kata kerja tertentu. Kita memiliki beberapa contoh certain verb yaitu enjoy, mind, and start, dan masih banyak lagi. For example, I never enjoy going to the mall. Enjoy di sini adalah certain verb dan going di sini adalah gerund yang memiliki kata dasar go ditambah in. Seperti pada fungsinya, gerund di sini diletakkan setelah certain verb atau enjoy. Selain aktif gerund, kita juga akan membahas pasif gerund. Disimak baik-baik ya. Dan untuk passive voice pada gerund berfungsi sebagai subjek, objek maupun setelah preposisi. Rumusnya yaitu be plus past participle yang biasa kita kenal sebagai verb 3. Yang pertama sebagai subjek itu, for example, they compete with him, it's a bad idea. Gerund di sini letaknya sebagai subjek biasanya selalu di depan, tapi karena dia bentuk pasif, maka dari itu accompany-nya berubah menjadi past participle atau verb 3 didahului oleh being di depannya. Yang kedua ada sebagai objek, yaitu for example, my brothers enjoy being taken to the beach. Dia posisi gerundnya ada sebagai objek di sini, tapi berubah menjadi past participle atau verb 3 didahului oleh being di depannya. Dan yang terakhir ada setelah preposisi. For example, my brothers happy of being taken to the beach. Gerund di sini ada setelah after preposisi. Setelah preposisi dari yang kita ambil yaitu of, maka dari itu menjadi of being taken. Take-nya berubah menjadi past participle atau verb 3 didahului oleh being dan didahului oleh after preposisi. Oke, pada part kali ini kita akan membahas tentang to infinitive. Di mana to infinitive sendiri adalah bentuk dasar dari kata kerja atau yang biasa kita sebut verb 1. Rumus dari infinitive sendiri adalah to plus verb dasar atau verb 1. Jadi kalau misal dalam tenses kata kerja itu berubah bentuk, dalam infinitive sendiri kata kerja itu tidak berubah bentuk dan tetap pada bentuk dasarnya. Dan di sini saya akan menjelaskan fungsi dari to infinitive menjadi dua, yaitu sebagai subjek dan sebagai objek. Yang pertama kita akan membahas to infinitive sebagai subjek. Contoh dari kalimatnya adalah to understand this sentence, you must understand grammar. Di mana to understand di sini berfungsi sebagai subjek karena berada di awal kalimat. Dan understand sendiri adalah bentuk dasar dari kata kerja. Dan yang selanjutnya to infinitive sebagai objek. Contoh dari kalimatnya, it is not really difficult to study English. To study di sini berfungsi sebagai objek karena berada di akhir kalimat. Dan study sendiri adalah bentuk dasar kata kerja. So next penjelasan kita akan membahas tentang pasif infinitive. Berikutnya yaitu mengenai to infinitive pasif. To infinitive pasif merupakan bentuk pasif dari to infinitive aktif, yang pada dasarnya infinitive merupakan kata kerja dasar yang berawalkan dengan to. Tetapi dalam to infinitive pasif memiliki tetra yang berbeda, yaitu to be plus verb 3 atau past participle. Berikut contoh dari to infinitive pasif. The boss has give us a deadline today, so that's why all the work has to be done now. Ini merupakan contoh kalimat dari to infinitive pasif yang dipertegas dengan to be down, yang artinya to be plus down. Down merupakan bentuk dari verb 3 dari do. Dan fungsi dari to infinitive pasif memiliki dua fungsi, yaitu
to infinitive sebagai subjek, dan to infinitive sebagai objek. Contoh dari to infinitive sebagai subjek, to be accompanied with him is a bad idea. To be accompanied merupakan to infinitive sebagai subjek yang berawalkan pada kalimat yang dipertegas dengan to be plus accompanied. Accompanied merupakan verb 3 dari company. Berikutnya, to infinitive sebagai objek. Contohnya yaitu everyone needs to be loved, di mana to be loved merupakan infinitive pasif sebagai objek yang di akhir kalimat. Dipertegas oleh to be plus love, di mana love merupakan verb 3 dari love. Okay, that's all about present, gerunds, infinitive, passive, and active. Ever since the day that you went away, you've been spending. Bagaimana? Cukup mudah dan menyenangkan bukan belajar grammar bersama? Terima kasih atas perhatiannya dan jangan lupa untuk Like,